إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاح. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sair yang balam coba rabah, balam lalu barabam, balam makan biati jarami, barabah tapang masuk sama. Sair yang salam jos sambah, sambah lalu salam kembali. Salam tasrak kanan rami, sambah curahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba menyampaikan materi pelajaran kelas 12 yang berkaitan dengan munakahat. Saya Joni Eka Saputra, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berdinas di SMA Negeri 1 Tintek Dharmasraya, yang merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan di dalam Islam. Sebelum kita menjelaskan tentang pernikahan di dalam Islam, terlebih dahulu saya menjelaskan kompetensi dasar dari materi munakahat. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan sebagai implementasi pernikahan dalam syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan di dalam syariat Islam. Yang seterusnya, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang diharapkan nantinya untuk peserta didik, setelah mengikuti proses pembelajaran dan menyaksikan serta mengamati video, peserta didik diharapkan dapat yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, menelaah dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang keempat, menganalisis hukum pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Selanjutnya, memperjelas rukun pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Pada bahasan ini, saya akan menjelaskan tentang pertama, definisi pernikahan, baik itu secara etimologi atau secara bahasa, maupun secara terminologi atau secara istilah. Yang kedua, akan menjelaskan tentang dalil pernikahan, baik itu dalil yang bersumber kepada Al-Quran hadis, maupun dalil akli yang bersumber dari perundang-undang. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Apa itu pernikahan?
Secara etimologi, pernikahan itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya nakaha, yungkihu, nikah, yang berarti ad-damu, berkumpul, atau al-jam'u, yang berarti bersatu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, munakahat berarti berkumpul atau bersatu. Secara terminologi, munakahat itu berarti akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim antara suami istri dengan menggunakan kata angkah tuka, yang berarti menikah, zawajatuka, yang berarti mengawinkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 1 dijelaskan bahwa makna menikah atau munakahat itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berarti bertahan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan secara istilah yang terangkum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munakahat itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan antara keduanya dengan dasar suka dan rela, serta persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya. Beliau bersabda, "Akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan memiliki wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku." Berikutnya kita masuk kepada dalil tentang pernikahan. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi agar kita cenderung dan merasa tentram dengannya. Jadi menikah itu akan melahirkan ketentraman dan kasih sayang antara pasangan suami istri maupun antara kedua keluarga besar mereka. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32, yang artinya Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Ini artinya bahwa nikah merupakan suatu sarana membuka pintu rezeki. Yang ketiga, yang terdapat di dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang artinya
Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah dan separuh lainnya. Berarti jika kita sudah berumah tangga, kita sudah menikah, berarti kita sudah menyempurnakan agama Allah. Baiklah peserta didik, berikutnya kita lanjutkan tentang hukum pernikahan. Kapan nikah itu menjadi wajib? Mampu secara ekonomi berarti dia sudah punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan, dan akan mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Punya keinginan, setelah mampu secara ekonomi, punya keinginan. Kemudian, jika tidak menikah, dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Maka orang yang seperti ini wajib bagi dia untuk menikah. Hukum menikah yang kedua adalah sunnah. Kapan seseorang itu dikatakan sunnah menikah? Apabila terpenuhi kriteria. Yang pertama, seseorang yang mampu secara ekonomi, punya keinginan, akan tetapi masih mampu mengendalikan nafsunya. Sehingga jika tidak menikah, tidak ditakuti terjerumus ke dalam perbuatan zina. Yang ketiga, mubah. Ini merupakan hukum dasar menikah. Jadi seseorang diperbolehkan untuk menikah. Kapan seseorang boleh menikah? Yaitu seseorang yang sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan, namun belum ada alasan yang mendesak. Yang ketiga adalah mahrum. Kriteria bagi seseorang yang mahrum menikah adalah apabila seseorang berkeinginan untuk menikah, namun belum mampu melakukan pernikahan dan belum mampu secara ekonomi, tetapi masih mampu mengendalikan diri dari ketuntutan hawa nafsu. Yang terakhir adalah haram. Kapan seseorang itu haram menikah? Kriterianya apabila nafsu mendesak, tetapi belum mampu memberi nafkah, belum mampu menghidupi anak dan istrinya, yang akan merugikan istrinya, atau seseorang yang ingin menikah dengan tujuan ingin menyakiti istrinya atau keluarga istrinya. Selanjutnya adalah rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada mempelai pria. Yang kedua ada mempelai wanita. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Yang kelima, adanya ijab dan kabul. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi pada rukun nikah yang 5 tadi. Rukun nikah yang pertama tadi adalah adanya mempelai pria atau calon pengantin pria. Dengan syarat yang pertama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, berusia minimal 19 tahun. Yang kedua, adanya mempelai wanita. Dengan syarat Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, wanita sejati, serta sudah berusia minimal 16 tahun. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah ini juga ada pembagian. Nanti kita akan jelaskan tentang pembagian wali nikah.
Sekarang kita jelaskan terlebih dahulu tentang syarat wali nikah. Syarat wali nikah yang pertama beragama Islam. Yang kedua mukallaf. Yang ketiga sehat akalnya. Yang keempat tidak fasik. Tidak fasik di sini termasuk tidak murtad. Yang kelima hadir dalam akad nikah. Yang keenam tidak sedang ihram haji atau umrah. Jadi itu syarat-syarat wali. Kemudian saksi nikah. Saksi nikah ini berjumlah 2 orang. Syarat saksi itu yang pertama Islam. Yang kedua dewasa. Yang ketiga sehat akalnya. Yang keempat adil. Yang kelima tidak fasik. Yang keenam hadir dalam akad nikah. Yang ketujuh tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun nikah yang kelima ada ijab kabul. Ijab adalah pernyataan dari wali perempuan yang menyatakan bahwa dia menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh pasangannya. Kemudian kabul. Kabul adalah pernyataan menerima dari calon mempelai pria atau calon suami dari wanita tersebut. Selanjutnya wali itu ada bagian-bagian. Yang pertama wali nasab. Wali nasab itu ialah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Kemudian wali hakim. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai pemimpin diwakilkan kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantu-pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali nikah yang sah menurut syariat Islam, wali nikah yang sah di sini adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Yang pertama ayah kandung. Yang kedua kakek. Kakek dari pihak ayah atau ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Yang ketiga saudara kandung laki-laki. Yang keempat saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara laki-laki ayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian anak laki-laki paman. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Demikianlah penjelasan saya tentang pengertian tentang pernikahan, dalil tentang pernikahan, beserta rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Semoga bermanfaat dan diharapkan kritik dan sarannya sehingga saya bisa memperbaiki diri dalam pembuatan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.